Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1016. Dengan tatapan dingin Kumar menjelaskan lagi. Apa yang akan dipikirkan rakyat kalau kerajaan Nuala yang dipimpin oleh ratu ini selalu mengalami gangguan? Selain itu keluarga Juwanto juga masih punya Pangeran Yahya. Lambat laun, hati rakyat pasti akan menjadi berpihak kepada kita, bukankah begitu? Rencana Kumar ini memang sangat bagus. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, rencananya mungkin bisa berhasil. Benar juga. Kalau kita terus menyebarkan gosip seperti ini, rakyat dan para pejabat juga akan mulai meragukan kompetensi ratu. Begitu kredibilitas ratu hancur, dia akan berada di ambang kehancuran. Gibran dan Pahlevi tersenyum mendengar rencana jitu ayahnya. Bagaimanapun, keluarga Juwanto masih punya reputasi tinggi. Hal ini nggak akan pernah berubah. Seru Kumar dengan percaya diri. Pada saat ini Biantara pulang ke dusun Darmadi dengan wajah murung. Tuan, Monoma sudah mulai bergerak, dan ada kabar yang mengatakan bahwa pasukan Agrel juga sudah mulai bergerak di perbatasan. Biantara adalah rakyat Agrel, jadi dia selalu berwaspada terhadap negara itu. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa kerajaan Monoma akan berkoalisi dengan kerajaan Agrel. Tampaknya kedua negara ini ingin memonopoli tanah kekuasaan kerajaan Nuala. Wira menghela nafas berat, masalah ini semakin runyam. Hanya saja dia bisa mengerti mengapa Monoma dan Agrel akan menyerang mereka. Tanah di 9 provinsi milik kerajaan Nuala ini sangat kaya raya. Kini setelah mereka punya kemampuan, tentu saja mereka tidak akan membiarkan kerajaan Nuala terus berkuasa di tempat ini. Masalah ini semakin gawat saja. Wira juga mulai tidak berdaya. Kak Wira, bagaimana dengan kita? Apakah mau melawan Agrel juga? Tanya Biantara, dia sangat memahami isi pikiran Wira. Jika keamanan kerajaan Nuala terancam, mereka juga tidak akan bisa merasa aman. Sebenarnya, Wira terus memikirkan hal ini selama beberapa hari ini. Dia tidak bisa merasa tenang sama sekali. Apakah mereka benar-benar harus menunggu sampai semua wilayah dipersatukan? Wira orangnya tidak punya tuntutan terlalu tinggi. Dia hanya tidak ingin terjadi kekacauan yang terlalu besar. Bagaimanapun, dia baru beberapa tahun melintas ke dunia ini. Tentu Wira tidak ingin terlibat dalam peperangan dan mati begitu saja. Namun, kondisi saat ini tampaknya semakin tidak terkendali. Kita tetap harus melawan Agrel. Kalau enggak, kerajaan Nuala akan kehilangan 2 provinsi. Jawab Wira. Mendengar hal ini, Biantara mulai ragu-ragu. Kak Wira, kalau kita turun tangan semua orang akan langsung tahu kemampuan kita. Takutnya semua pihak akan menjadi was-was terhadap kita. Tentu saja Wira mengerti akan hal ini. Jika benar-benar harus melawan Agrel, Wira harus menggunakan sedikit trik. Pasalnya, pasukan Agrel ada 100.000 orang. Sedangkan pasukannya hanya segelintir. Begitu peperangan terjadi, semua senjata dan perlengkapan Wira akan menjadi incaran semua orang di dunia. Wira tidak ingin sampai menarik perhatian semua orang. Kak Wira, pasukan Yuda akan tiba di Provinsi Suntra. Selain itu, pasukan Agrel juga pasti akan mulai masuk. Kita harus buat keputusan secepatnya. Desak Biantara sambil menatap Wira. Wira sendiri juga tentunya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Namun, setelah berpikir-pikir, satu-satunya cara adalah menghentikan bangsa Agrel. Hais! Wira menghela nafas tak berdaya. Melihat ekspresi Wira, Biantara juga tidak banyak berkomentar lagi. Sebab dia tahu Wira butuh waktu untuk memikirkan rencana selanjutnya. Meski situasi saat ini tidak terlalu optimis, untung saja kekacauan masih belum terlalu besar. Selain itu, dilihat dari informasi yang didapatkan Biantara, tujuan dari koalisi Agrel dan Monoma ini bukanlah untuk menjajah kerajaan Nuala. Bab 1017. Kedua negara itu sebenarnya hanya ingin mendapatkan sedikit keuntungan. Seluruh tanah kerajaan Nuala itu tidak bisa diremehkan sama sekali. Jika mereka ingin menginvasi, butuh waktu dan tenaga militer yang sangat besar. Hal ini tidak bisa dipungkiri, kalau tidak, kerajaan Nuala juga tidak mungkin bisa berdiri selama ini. Hanya saja, meski tidak sedang dalam bahaya besar, dengan cara mereka menggerogoti kekuatan kerajaan Nuala perlahan-lahan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wira berpikir keras untuk mencari cara.
Setelah beberapa saat kemudian, dia baru berkata, "Biantara, sebaiknya kita nggak usah ikut campur masalah ini." Mendengar perkataan Wira, Biantara langsung tersentak. "Jangan ikut campur." Kenapa? Biantara tidak paham dengan keputusan Wira. Jika Wira tidak ingin terjadi kekacauan di negeri ini, lantas mengapa dia tidak mau ikut campur? Wira menarik nafas, lalu menjelaskan, "Kalau kita ikut campur, kekuatan kita yang sesungguhnya juga akan langsung ketahuan. Baik dari pihak istana, keluarga Juwanto, maupun keluarga Barus, semuanya akan merasa was-was pada kita. Kalau sampai hal ini terjadi, posisi kita juga akan semakin berbahaya. Meski aku nggak ingin melihat kekacauan di negeri ini, posisi kita akan semakin berbahaya kalau kita sampai menunjukkan diri. Aku nggak bisa mengambil resiko dengan nyawa kalian." Biantara menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan Wira. Memang benar, mereka pasti akan ditakuti semua pihak jika sampai menunjukkan kekuatan asli mereka. Bagaimanapun, perlengkapan senjata mereka ini sangat canggih. Mereka bahkan punya senapan dan granat. Kedua, gejolak di negara ini tidak bisa dihindari. Kalaupun kita berhasil mencegahnya kali ini, tetap akan ada serangan lainnya yang menyusul di kemudian hari. Takutnya, setiap kali serangan akan menjadi semakin hebat daripada sebelumnya. Lebih baik kita mengikuti arus dan tidak merusak kejadian yang sudah terlanjur terjadi. Memang kedengarannya sangat kejam, tapi ini tidak bisa dihindari. Lantas, apa alasan kita menunda kejadian yang akan terjadi? Pemikiran Wira sangat sederhana, kejadian ini tidak akan bisa dihindari dan akan terus berulang. Selain itu, intensitas dan keadaannya justru akan semakin parah dari sebelumnya. Mungkin saja dengan kegagalan kali ini, keluarga Juwanto juga akan semakin nekat. Setelah itu, gejolak yang terjadi juga akan semakin besar. Wira sangat paham akan hal ini. Wira hanya seorang manusia biasa, bukan dewa. Dia tidak bisa mengubah takdir, apalagi melakukan semua hal sesuai kehendaknya. Ini adalah perkembangan yang terjadi di dunia ini. Semua negara tetap punya masalah stabil dan kekacauannya tersendiri. Seperti sebuah ungkapan, sejarah akan terus berulang hingga masa depan. Situasi saat ini juga demikian. Dari sejarah yang diketahui Wira, negara akan terus terjadi perpecahan dan kembali bersatu berulang kali. Tidak akan ada keamanan abadi yang terjadi. Jadi, Wira juga tidak ingin terlalu banyak melakukan intervensi. Selain itu, dia juga tidak bisa melakukan hal itu. Aku mengerti, Kak Wira. Tapi kamu tenang saja, kekacauan kali ini tidak akan terlalu besar. Kerajaan Agrel dan Monoma memang sedang bekerja sama, tetapi mereka juga saling menyikut. Mereka hanya ingin mendapatkan sedikit keuntungan dari kerajaan Nuala semata, hibur Biantara. Ya, dilihat dari kondisinya sekarang sepertinya memang begitu. Tapi, untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita tetap awasi pasukan Agrel. Wajar saja kalau mereka mau mendapat sedikit keuntungan dari konflik internal kerajaan Nuala. Tapi kalau mereka mau monopoli semuanya, aku nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Jika pasukan koalisi itu sampai menginvasi kerajaan Nuala, akan terjadi korban jiwa yang sangat banyak. Wira masih bisa menerima kekacauan yang wajar. Dia juga bisa menerima bahwa keluarga Juwanto dan Barus menduduki kerajaan. Bagaimanapun kedua keluarga itu adalah keluarga kerajaan Nuala. Setidaknya mereka pasti masih mempertimbangkan batasannya. Namun, berbeda ceritanya dengan kerajaan Agrel dan Monoma. Mereka bukan warga Nuala, takutnya mereka akan membunuh semua rakyat dan pejabat kerajaan Nuala. Saat itulah terjadinya kekacauan yang luar biasa. Bab 1018. Di bawah pimpinan Yuda, pasukannya bergegas ke Provinsi Suntra. Setibanya di sana, mereka melihat pasukan Agrel yang berjumlah 50.000 orang itu telah bersiap-siap menyerang. Pemandangan saat ini benar-benar mencengangkan dan mengintimidasi. Melihat adegan ini, Yuda sangat terkejut dan tertekan. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya karena dia yakin terhadap kemampuan bertempurnya sendiri. Oleh karena itu, Yuda memimpin pasukannya untuk berkemah di depan di tempat ini. Tidak lama kemudian, tenda telah selesai dibangun. Yuda mulai menyusun strategi dan melatih pasukannya. Jumlah pasukannya memang tidak banyak.
Dengan memperhitungkan tawanan perang dan bantuan dari keluarga Barus, totalnya mencapai 45.000 orang. Ini sudah cukup untuk menghadapi lawan-lawan ini. Semakin Yuda berlatih, kepercayaan dirinya juga semakin meningkat. Yuda terus-menerus memberi semangat kepada para pasukan agar bisa memberi upaya yang terbaik kepada Ratu dan Kerajaan Nuala. Namun beberapa hari kemudian, kembali terdengar sebuah berita. Pasukan musuh menyerang dan mencoba untuk menghancurkan semua pasokan mereka. Wakil Jenderal, Zabit, melapor dengan nada bicara yang tegas kepada Yuda, "Jenderal Yuda, musuh kita sangat licik. Kita hanya sempat mencegah api menjalar lebih jauh, tetapi tidak sempat menangkap pelaku yang membakar pasokan kita. Mereka sudah kabur duluan sebelum kami sempat melihatnya. Kejadian ini semua sudah pasti bukan sebuah kebetulan," kata Yuda. Pada saat ini, tiba-tiba datang lagi seseorang untuk melapor, "Jenderal, gawat. Busur panah kita dihancurkan seseorang. Orang itu adalah mata-mata dari Monoma. Setelah tertangkap dia langsung bunuh diri." "Apa?" Yuda sangat kaget mendengar laporan ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Apa maksudnya ini? Apakah cara mereka melawan kita benar-benar begitu kekanak-kanakan?" "Jenderal, apakah kita perlu memeriksanya?" tanya Zabit. Yuda hanya melambaikan tangannya. "Nggak perlu, trik rendahan begini nggak akan berpengaruh pada kita." Dalam sekejap, hari pertempuran telah tiba. Yang membuat Yuda keheranan adalah, kemana perginya 50.000 pasukan lawan yang gagah itu. Saat ini, Monoma hanya mengutus 3.000 orang untuk menembakkan beberapa panah ke arah tenda mereka. Serangan mereka sangat sederhana, seolah-olah tidak serius ingin berperang. Yuda mengerutkan alisnya dengan kebingungan, dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh bangsa Monoma ini. Tanpa menunggu serangan balasan, jenderal pihak musuh telah melarikan diri dengan membawa 3.000 pasukannya. Adegan ini kembali membuat Yuda kebingungan. Dia menatap para musuh dengan tatapan tidak percaya. "Jenderal, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Kelihatannya mereka tidak serius ingin berperang dengan kita," tanya Zabit dengan curiga. Bab 1019. Memang aneh. Yuda sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh musuhnya. Jangan-jangan, mereka mundur dengan sukarela karena tahu tidak akan bisa menang melawan kita. Demi tidak merusak reputasinya, jadi mereka hanya berlaga untuk menyerang sejenak, lalu pergi begitu saja. Perkataan Zabit semakin membuat Yuda curiga. Sorot mata Yuda semakin muram. Apa tujuan mereka sebenarnya melakukan hal ini? Di saat kedua orang itu masih merasa heran, tiba-tiba muncul seorang prajurit sambil berteriak. Wajahnya tampak cemas dan panik. Dia langsung menyampaikan surat yang dibawanya kepada Yuda. "Lapor Jenderal. Pasukan Monoma mengutus seseorang untuk mengirimkan surat." "Surat dari Monoma?" gumam Yuda sambil menerima surat tersebut. Saat melihat isinya, terbersit kilatan dingin di mata Yuda. Selanjutnya, dia bergumam, "Mereka menantangku bertarung secara langsung." "Apa?" Zabit tercengang. "Jenderal, jumlah mereka sangat banyak. Kalau benar-benar terjadi pertempuran, kita pasti akan mengalami kerugian besar. Mereka bersikap seperti itu tadi, sekarang malah memberi surat tantangan kepadaku. Apa rencana mereka sebenarnya?" gumam Yuda dengan serius. "Tapi bagaimanapun, aku harus pergi untuk menerima tantangan ini." Dalam sekejap, Yuda telah tiba di tempat yang dijanjikan sambil membawa pasukannya. Saat kedua pihak berhadapan, pemimpin dari pasukan musuh berteriak kepada pasukan Yuda, "Di mana jenderal kalian? Suruh dia keluar untuk menemuiku." Zabit tercengang melihat bahwa ternyata Taufik sendiri yang memimpin pasukan untuk menemui mereka kali ini. Sorot mata Zabit berkilat dingin, lalu dia memutuskan untuk menyuruh orang memanggil Yuda setelah ragu sejenak. Beberapa saat kemudian, Yuda tampak muncul dari belakang sambil menunggang kuda. Dengan ekspresi angkuh, Yuda menatap Taufik dengan senyuman sinis. "Hehehe, Taufik, kamu benar-benar panutan Monoma, iya?" Yuda tertawa saat berkata, "Sebagai Raja Monoma, bisa-bisanya kamu memimpin pasukan untuk datang langsung ke medan perang. Wibawamu memang hebat." "Hehe, Jenderal Yuda terlalu sungkan. Kedatanganku kali ini adalah untuk melihat seberapa hebatnya sang prajurit legendaris Yuda."
Lalu setelah bertemu denganku, bagaimana pendapatmu? Tanya Yuda. Taufik mengangguk, lalu menatap Yuda dengan kagum. Setelah bertemu denganmu, aku merasa Jenderal Yuda memang luar biasa. Ayahmu bak seorang dewa perang yang tidak terkalahkan. Reputasinya sangat terkenal di mana-mana. Jenderal Yuda sendiri juga mewarisi keagungannya, membuat orang berdecak kagum melihat Anda. Yuda hanya tersenyum, orang yang bisa memimpin pasti punya kelebihannya sendiri. Dengan usiamu yang masih muda ini, kamu sudah bisa menduduki posisi raja. Pastinya kamu juga punya keberanian dan kecerdasan yang memikat hati rakyat. Kemampuanmu memimpin negara Monoma benar-benar membuatku kagum. Bab 1020. Keduanya saling memuji. Tetapi Taufik malah menatap Yuda dengan pandangan berkobar saat berkata, Jenderal Yuda, pertemuan kita hari ini bisa dibilang sebagai jodoh. Aku nggak ingin saling membunuh denganmu. Kamu tarik saja pasukanmu. Oh ya. Yuda merasa kaget mendengar ucapannya. Dia menatap Raja Monoma dengan ragu-ragu, lalu bertanya, apa maksud Anda ini? Apa Anda mengira aku akan takut pada kalian? Hehehe. Raja Monoma tertawa sinis. Tatapannya penuh dengan kecuekan dan sindiran. Perkataan jenderal kurang tepat. Aku ini pernah beranggapan, kalian akan kalah dari kami. Sebaliknya, reputasimu dalam medan perang sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan Jenderal Yuda? Kerajaan Nuala benar-benar beruntung punya jenderal gagah berani sepertimu. Pujian ini justru membuat Yuda semakin curiga. Kenapa begitu? Sederhana sekali. Lanjut Taufik. Sebenarnya kali ini kami tidak serius ingin berperang dengan kalian. Mendengar ucapannya, Yuda semakin tidak mengerti apa yang ingin disampaikan Taufik. Taufik hanya terengah lalu menimpali, kami hanya ingin mengulur waktu saja sekarang. Tampaknya cara ini efektif juga. Perkataan ini langsung membuat Yuda tersadar. Dia terpaku di tempat dengan pikiran yang kacau. Ternyata dirinya telah masuk dalam jebakan. Pada saat ini, di perbatasan kerajaan Nuala. Seperti biasanya, 50.000 pasukan yang berjaga di sini terlihat sangat santai dan malas. Mereka sama sekali tidak menganggap serius tugas mereka untuk berjaga di perbatasan ini. Komandan prajurit yang bernama Murad sedang menenggak bir dengan santai. Beberapa prajuritnya mengangkat gelas sembari berteriak, "Ayo bersulang!" Di hadapan mereka, ada beberapa wanita penghibur yang sedang memainkan musik. Pemandangan ini terlihat sangat menyenangkan. Sementara itu, Murad meminum birnya sambil mengejek, Yuda itu benar-benar bodoh. Dia pergi untuk memerangi Monoma. Mana ada waktu untuk bersenang-senang seperti kita. Hehehe. Iya, dia itu hanya pion ratu. Setelah diperalat Raja Bakir, sekarang dia diperalat ratu. Yuda ditakdirkan untuk kelelahan seumur hidupnya. Yang paling menggelikan lagi adalah, Raja Bakir telah membunuh ayahnya. Tapi dia masih tetap setia pada negara. Entah apa yang akan dipikirkan ayahnya di alam baka melihat anaknya seperti itu. Ada beberapa orang yang memang ditakdirkan menjadi pesuruh seumur hidup, ada juga yang ditakdirkan untuk bersantai seperti kita. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang di sana langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka menertawakan Yuda tanpa sungkan. Tidak menganggapnya sebagai manusia sama sekali. Pada saat ini beberapa prajurit menatap Murad dengan wajah cemas. Jenderal Murad, kita bersenang-senang di sini, apakah prajurit Agrel akan tiba-tiba menyerang kita selagi kita lengah? Benar, pasukan Agrel cukup kuat. Kalau tidak siap-siap, mungkin kita akan dalam bahaya. Namun, Murad tidak peduli dengan nasihat para prajurit yang cemas ini. Bab 1021. Murad tampak sangat tenang, dia tersenyum sambil menyesap bir, lalu menimpali dengan santai, "Nggak usah khawatir, bangsa Agrel nggak akan menyerang kita." "Benar, apa yang kalian khawatirkan? Tenang saja, hari ini kita akan minum-minum sampai puas dan mabuk," seru salah satu tentara. Saat ini, kecemasan dan ketakutan dalam hati mereka pun sirna, lagi pula, jenderal sudah berbicara demikian. Untuk apa mereka merasa khawatir lagi? Jadi, sekelompok orang ini mulai minum dan bernyanyi, mereka terlihat sangat gembira. Keributan ini pun menarik perhatian Braja. Dengan ekspresi gelisah,
Braja bergegas menghampiri. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Jenderal, sekarang adalah momen paling kritis dalam pertempuran kedua negara. Kita seharusnya waspada, jangan sampai lengah saat kerajaan Agrel menyerang kita." Begitu mendengarnya, Murad dan para tentara yang sedang menikmati bir pun saling bertatapan. Kemudian, mereka sontak tertawa terbahak-bahak. Terlihat penghinaan di tatapan Murad saat menyahut, "Hehehe, masa? Kalau orang-orang dari Agrel berani menyerang, aku akan langsung membunuh mereka." Sudah, lanjut minumnya," seru Murad sambil mengangkat bir di tangannya dan minum lagi. Akan tetapi, dia terkejut oleh tindakan Braja yang selanjutnya. Terlihat Braja tiba-tiba menangkupkan tangan sambil berlutut, lalu berucap dengan tulus, "Aku akan pergi mencari tahu tentang situasi pasukan Agrel. Begitu ada yang aneh aku akan langsung kembali untuk melaporkan." "Hehehe, bagus. Pergi saja kalau kamu mau," sahut Murad yang sama sekali tidak peduli. Menurutnya, bangsa Agrel tidak akan berani menyerang mereka. Ketika melihat Braja yang pergi dengan terburu-buru, sekelompok orang itu pun tergelak gembira. "Hahaha, Braja ini benar-benar anjing setia. Benar, Yuda nggak ada di sini, tapi Braja terus mengawasi kita, berani sekali dia mengatur-atur kita, konyol. Sudahlah, biarkan saja dia. Kita nggak usah pedulikan dia, minum saja." Saat ini, di perbatasan Provinsi Suntra, Taufik menatap Yuda dengan ekspresi sombong. Dia bertanya dengan dingin, "Jenderal Yuda, kamu masih nggak mau menarik pasukanmu?" Yuda menatap Taufik dengan ekspresi serius. Telapak tangannya sampai bercucuran keringat dingin. Dia bertanya balik, "Kalian sudah lama merencanakan ini?" "Benar sekali," Taufik berucap dengan wajah muram, "sudah waktunya dunia ini berganti penguasa. Kerajaan Nuala nggak pantas menguasai dunia. Raja Bakir hanya seorang pecundang, sekarang malah seorang wanita yang menduduki tahta. Lucu sekali, kan?" Selesai mengatakan ini, muncul senyuman nakal di wajah Taufik. Dia menatap Yuda sambil tersenyum dan bertanya dengan lirih, "Jenderal Yuda, aku tahu kamu sangat hebat. Orang sepertimu seharusnya punya ambisi besar untuk dunia." Taufik mengulurkan tangannya dengan antusias. Kemudian, dia melanjutkan, "Jenderal Yuda, kalau kamu bersedia tunduk kepada kami, aku akan menjadikanmu jenderal besar kerajaanku." Bersambung.